Setelah pertandingannya, Joshua yang kini turun dari panggung langsung didatangi oleh para penggemarnya yang ingin melihat dirinya. Di sini Lugia menyinggung Joshua karena Joshua yang kini terlihat sangat bahagia mendapatkan berbagai pujian. Melihat hal itu membuat Lugia merasa kesal karena tidak ada yang memuji dirinya. Tiba-tiba karena aura kesal Lugia yang terpancar membuat orang-orang melihat hal itu dan menjadi kagum dengan Lugia. Yang secara itu juga membuat Lugia senang dan mengeluarkan cahaya berkilau. Kini Joshua bertanya kepada Iselin, kenapa saat ini Iselin berjalan seorang diri, menanyakan kemana Aiden berada. Iselin mengatakan kalau Aiden sekarang sedang melakukan latihannya kembali, karena dia pikir dirinya tidak dapat santai karena lawannya adalah Pangeran Uravis. Mendengar hal itu membuat Joshua berpikir kalau Uravis memanglah orang yang sangat kuat. Bahkan di masa depan sebelumnya saja, Uravis bisa menjadi salah satu dari anggota Nine Star dan merupakan orang yang memiliki batu primordial stone magma di dalam dirinya. Yang membuat Joshua kini merasa kalau ini baru pertama kali dirinya merasakan kalau kekuatan Bronto tiba-tiba aktif ketika dirinya melihat Pangeran Uravis. Dan sedikit khawatir jika kekuatan batu tersebut akan sama-sama aktif jika dirinya saling bertemu. Kini Iselin bertanya kepada Joshua, apakah dirinya tahu tentang hubungan Aiden dengan kelompok barbarian. Di sini Joshua bertanya kembali, apakah maksud Iselin tersebut adalah hubungan Aiden dengan Mercenary King. Sebelum Joshua sempat menjelaskan, kini Aiden muncul dan mengatakan kalau Joshua harus santai terlebih dahulu karena telah memenangkan babak pertandingan di ronde ini. Dan Aiden kini bertanya kepada Iselin apakah artefak Lifetone yang diminta Joshua kini sudah selesai. Kini dengan raut wajah anehnya, Aiden mengatakan kalau membuat artefak Lifetone itu memerlukan pengukuran tubuh terlebih dahulu dan pemeriksaan ke seluruh badan. Yang membuat kini Iselin marah dengan perkataan Aiden. Tapi di sini Joshua dengan santainya mengatakan kalau begitu Iselin dapat datang berkunjung malam nanti karena dirinya sekarang ingin beristirahat terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Iselin dan Aiden hanya terkejut mendapati respon dari Joshua. Di ruangan para juri, kini juri Ledron berbincang mengenai Joshua yang kemungkinan dalam 10 tahun ke depan tidak akan ada yang dapat menyainginya. Mendengar hal itu, membuat juri Hiseki menyayangkan kenapa Joshua harus lahir di Kekaisaran Avalon. Walau saat ini Avalon memang tidak dapat bergerak karena Kekaisaran Hubble dan Kekaisaran Swallow. Tapi karena keberadaan Joshua saja akan dapat mengubah keseimbangan dalam pertarungan. Karena pastinya Kaisar Markus akan menjadikan Joshua sebagai bidaknya. Mendengar hal itu, kini juri Wilmil mengatakan kalau dirinya setuju dengan pendapat juri Hiseki. Terlebih lagi, pada saat ini sudah terlalu banyak orang yang ingin melihat dunia hancur. Dan yang lebih menakutkan dari itu adalah mereka yang ingin mewujudkan hal itu. Dan dirinya bertanya, apakah kita harus menyingkirkan Joshua sebelum semuanya terlambat? Di tempat Joshua, kini Iselin datang seperti yang dijanjikan. Di sini Iselin tampaknya malu karena dirinya tidak pernah melakukan perbincangan berdua dengan Joshua. Joshua yang kini tanpa basa-basi meminta Iselin untuk melanjutkan perbincangan sebelumnya mengenai hubungan Aiden dan Mercenary King. Karena dirinya tidak paham kenapa Iselin melakukan perjalanan bersama Aiden yang merupakan seorang mercenary. Joshua memperingatkan Iselin kalau Mercenary King dan tentara bayaran merupakan organisasi yang sangat melihat hierarki dalam sebuah hubungan. Contohnya pada pelangkat rank yang digunakan untuk identitas. Itulah salah satu hierarki yang mereka ciptakan. Joshua khawatir kepada Iselin karena Mercenary King merupakan orang yang bergabung dengan Cromwell untuk menghabisi keluarga Rebecca dan juga Fonte. Yang membuat Joshua memiliki kesimpulan kalau Aiden memiliki hubungan yang tidak baik dengan Mercenary King. Di sini Iselin mengatakan kalau tebakan Joshua itu memang benar karena Aiden membenci Mercenary King karena seharusnya fraksi mercenary merupakan organisasi yang netral. Tapi karena Mercenary King yang mengikuti perintah Kaisar Markus, maka terjadinya perselisihan ini. Setelah mendengar hal itu,
Sekarang Joshua mengatakan kalau dirinya akan membantu Iselin seperti yang Iselin coba ingin katakan. Tapi Joshua mengatakan kalau dirinya membantu karena Iselin adalah seorang teman. Dengan ekspresi yang malu-malu, kini Iselin memberitahukan Joshua kalau Aiden berencana memenangkan pertandingan dengan tujuan untuk menentang Mercenary King. Tapi melihat Aiden yang gugup, dirinya khawatir jika Aiden akan kalah. Mendengar hal itu, kini Joshua menawarkan dirinya untuk bertarung melawan Mercenary King menggantikan Aiden ketika dirinya menang. Mendengarkan perkataan Joshua, kini Iselin sangat terkejut. Karena maksud Iselin di sini adalah sebaiknya walau Joshua menang, Joshua harus menghindari Mercenary King. Iselin meminta tolong kepada Joshua karena dirinya tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya. Melihat Iselin yang sedih, kini Joshua langsung memeluk Iselin untuk menenangkannya. Karena Iselin pastinya sudah mengalami hal-hal yang sulit sejak beberapa tahun terakhir. Dan Joshua berjanji tidak akan membiarkan Iselin kehilangan siapapun lagi. Setelah beberapa waktu, kini Iselin sudah tenang akan kondisinya. Dan Joshua mengatakan apakah Iselin bisa melepaskannya. Iselin yang kini tersadar langsung refleks menjauh dan malu karena telah memeluk Joshua. Di sini tiba-tiba Joshua melepaskan jubah pakaiannya yang membuat Iselin seketika terkejut. Dan mengatakan kenapa Joshua tiba-tiba melepaskan pakaiannya. Joshua yang kini dengan santainya mengatakan bukankah Iselin sebelumnya ingin mengukur tubuhnya untuk membuat artefak Lifetone. Iselin yang mengetahui hal itu langsung malu-malu karena hal itu bukanlah seperti yang diucapkan oleh Aiden sebelumnya. Di hari ke-14, pertandingan Master Battle kini telah mencapai akhir dari pembukaan. Dan kini adalah pertarungan terakhir dan sekaligus pertama kalinya pertarungan antara seorang magician melawan magician. Terlihat Mageseta yang mengikuti Master Battle dengan santainya dirinya merasa bosan dan ingin menyelesaikannya dengan cara yang cepat. Di sisi lain, kini Magician Astello sebagai lawannya sangat kesal melihat tingkah Seta yang tidak serius dalam melawannya. Melihat Astello yang kini menggunakan rapalan 4 magic secara sekaligus, membuat Seta kini cukup terkejut. Di tempat Joshua, kini Joshua sekarang sedang melakukan sebuah pemanggilan magic untuk mensummon Death Knight Duke Alsma. Dan tampaknya pemanggilan tersebut kini telah berhasil. Di sini Duke Alsma menanyakan kepada Joshua apa yang sebenarnya sedang terjadi. Joshua kini mengatakan kalau dirinya ingin Duke Alsma melakukan sesuatu untuknya. Mendengar hal itu, Duke Alsma mengatakan kalau dirinya bersedia untuk mendengarkan perintah Joshua. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya sudah menaruh sekutu untuk membantu keluarga Frontier. Dan karena dirinya tidak bisa membantu untuk sekarang, jadi Joshua meminta Duke Alsma untuk pergi ke wilayah Fonte untuk membantu mereka. Kita kembali ke pertarungan. Kini Mageseta menggunakan magicnya untuk melakukan sebuah pertahanan. Walau begitu, Mage Astello kini dengan mudahnya menghancurkan pertahanan magic milik Mageseta. Yang membuat Mageseta khawatir karena Astello yang kini tiba-tiba serius untuk melawannya. Padahal dirinya hanya menganggap ini sebagai kompetisi biasa. Astello kini mengatakan kalau dirinya sudah sering melihat orang yang lengah dan berakhir tidak membawa hasil ketika pulang ke negaranya. Dan dirinya tidak ingin hal itu terjadi. Setelah mengatakan hal itu, kini Astello mengeluarkan sihir api terkuatnya untuk melawan Mageseta. Di sisi lain, kini Mageseta melancarkan sihirnya kembali menahan serangan Astello. Sambil mengatakan kalau dirinya juga ikut kompetisi ini hanya karena terpaksa. Terjadi serangan yang luar biasa dan arena tertutupi oleh serangan api milik Mage Astello. Iselin yang melihat hal itu beranggapan kalau mereka berdua adalah magician yang hebat dan lebih kuat dari dirinya. Tiba-tiba Joshua kini muncul dan mengatakan kalau Iselin tidak usah khawatir karena dirinya yakin Iselin juga akan menjadi magician yang hebat. Di sini Joshua teringat kembali dengan akhir perang saudara, di mana sang kaisar memberi perintah untuk menghancurkan jejak magician dari kerajaan Terra. Dan saat itulah Magician High Rank Astello dan kerajaan Terra menghilang dari sejarah. Dan sebuah fakta, salah satu magic buatan Astello yang merupakan sihir yang telah membunuh dirinya. Kini Iselin merasa heran karena Astello yang menggunakan magic sekuat itu membuat mana milik Seta terasa tidak stabil. Dan betul saja, Seta tidaklah kalah dan Seta sekarang mengatakan kalau dirinya tidak menyangka harus menganggap serius pertandingan kali ini. Melihat Seta yang baik-baik saja membuat Mage Astello cukup terkejut karena seharusnya tidak ada orang yang dapat menahan mantra sihir miliknya.
Di sini sambil menunjuk sihirnya, kini Mageseta mengatakan kalau sihir ini adalah sihir yang dirinya ciptakan, yaitu dinding angin. Mengetahui hal itu membuat Astelo menanyakan, jadi Seta menangkis magicnya hanya menggunakan sihir angin saja. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Mageseta menjelaskan kalau biasanya elemen angin memiliki sebuah kelemahan dalam segi pertahanan, tapi dirinya menemukan hal baru yang merubah kelemahan tersebut. Kini Astelo mengeluarkan serangan terkuatnya kembali untuk menghadapi Mageseta. Sedangkan Mageseta hanya menggunakan sihir dinding angin untuk menerjang serangan milik Magi Astelo. Pertempuran adu sihir kini terjadi. Tapi seketika itu juga Joshua sadar kalau spell magic milik Mageseta merupakan sihir yang digunakan oleh sang magi kuat bernama Tertapion. Dan betul saja, hanya dengan sihir itu, kini Mageseta berhasil melawan serangan magic milik Astelo, hingga membuat Astelo kini keluar dari arena. Karena hal tersebut, kini Magi Astelo dinyatakan gugur dalam pertandingan. Sekarang sang pembawa acara meminta pendapat para juri apakah Seta layak diberikan gelar Master Magic pertama yang kini muncul. 4 juri setuju kecuali 1 orang dan Kon Arie. Walau begitu, karena 4 orang sudah setuju, maka Magi Seta dinyatakan berhasil mendapatkan titel Master Magic. Kini akhirnya Seta bisa menapas lega dan berpikir kalau tadi dirinya dapat kalah karena Magi Astelo lebih kuat dari yang dirinya kira. Kalau bukan karena kode Zero atau The First Star Joshua Sanders, dirinya mungkin harus pergi tanpa bisa mengawasi Joshua. Di sini Joshua menanyakan Iselin karena sepertinya Iselin tidak terkejut dengan hasil pertarungan ini. Iselin mengatakan kalau dirinya tidak menyangka magic milik Astelo tidak berefek melawan skill pertahanan milik Mageseta. Dirinya penasaran kenapa hal itu dapat terjadi. Dan kini Iselin memberitahukan Joshua agar berhati-hati dengan Mageseta. Karena dari yang dirinya dengar, terdapat rumor yang muncul tentang Mageseta. Terlebih lagi, Mageseta mungkin berada di tingkat 6 Magician. Mendengar hal itu, kini Joshua berkata dirinya senang jika harus berhadapan dengan pengguna sihir tingkat ke-6. Kini Joshua berpikir kalau tidak disangka dirinya akan bertemu dengan Magician Tertapion, yaitu Mageseta. Menganggap kalau hal ini akan menjadi menarik. Tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan dari sang pembawa acara kalau saat ini kita akan melanjutkan pertandingan selanjutnya. Pertarungan kali ini adalah pertarungan besar yang dinanti oleh semua orang, yaitu The Knights of Prominence sang pangeran Oravis dan lawannya sang penentang yang akan bertarung mercenary terkuat kedua, yaitu Aiden Axler the Giant. Seketika itu juga para penonton langsung berteriak heboh setelah mengetahui yang akan bertarung adalah Oravis dan Aiden. Yang membuat Iselin sekarang sedikit khawatir, berharap Aiden tidak gugup dengan lawannya. Joshua kini mengatakan kalau Aiden akan baik-baik saja, karena Aiden bukanlah orang yang dapat kalah semudah itu. Walaupun kini Joshua berpikir kalau dirinya khawatir tentang hal ini, walau dirinya tahu siapa yang akan menang, tapi di kehidupan kali ini segala sesuatu dapat berubah. Kini pertandingan dimulai dengan Oravis yang melapisi pedangnya dengan aura api. Sedangkan Aiden hanya menggunakan kekuatan tempurnya. Aiden yang kini langsung menerjang tanpa basa-basi mengatakan kalau dirinya tidak perlu formalitas lagi. Oravis juga mengatakan kalau jangan anggap dirimu selevel denganku. Seketika itu juga serangan pedang Oravis dan teknik pukulan dari Aiden kini beradu. Dan yang lebih mengejutkan, Oravis kini tertekan mundur dengan serangan yang dilancarkan oleh Aiden. Kini Oravis mengakui kalau Aiden memanglah kuat, tapi ada batasan yang dapat dilakukan dengan tangan kosong. Sambil menyerang Aiden dengan pedangnya, betapa terkejutnya Oravis mengetahui kalau serangan yang dilancarkannya ternyata tidak dapat menembus pertahanan milik Aiden. Dengan nada yang tinggi, kini Oravis bertanya, bagaimana kau bisa menghilangkan sword aura milikku? Di sini Aiden hanya mengatakan, apakah kau terkejut? Seketika itu juga pukulan Aiden dilancarkan dan tepat mendarat di wajah Oravis, yang seketika itu juga dapat mendorongnya menjauh ke belakang arena. Oravis yang kini kesusahan menghentikan dirinya, kini mengatakan kalau Aiden selain memiliki badan yang besar, rupanya memiliki banyak trik dari yang dirinya duga. Kini Aiden mulai menyerang kembali dan mengatakan kalau para mercenary tidak hidup dengan kehormatan tapi dengan uang. Sebelum sempat menyerang Oravis, kini Oravis menggunakan jurus Lord of Flame miliknya yang membuat arena kini menjadi retak dan dipenuhi lava. Akibat tempat tanding yang kini berubah, membuat Aiden kesulitan untuk mencari pinjakan. Kini Oravis melancarkan serangan pedang selanjutnya,
serangan pedang yang mengandung kekuatan unsur api yang kuat. Dan seketika itu juga terjadi ledakan yang cukup besar di arena. Joshua yang melihat hal itu berpikir kalau skill yang digunakan Orafis pernah dirinya lihat saat memberikan pengendali Duke Alsma ke dalam dirinya. Saat sebelum pertarungan antara Duke Alsma dan Orafis terjadi, dirinya melihat Duke Alsma terjebak dalam magma tanpa bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba di sini muncul Logia dalam bentuk manusianya mengatakan kenapa Joshua mengirim Death Knight ke tempat yang jauh dari demonic power, karena Death Knight akan melemah jika jauh dari masternya. Logia menganggap kalau Joshua telah melakukan hal yang bodoh. Kini Joshua menyuruh Logia untuk segera diam dan jangan mengganggu dirinya. Ia membuat Iselin menanyakan apakah Joshua kedinginan karena dirinya menggunakan sihir es untuk mendinginkan Joshua. Kini Logia mengejek Joshua dan mengatakan apa yang terjadi. Padahal orang-orang sedang bertaruh nyawa sedangkan Joshua malah bermesra-mesraan. Kembali ke pertarungan, kini Aiden berteriak keras memfokuskan auranya ke dalam kedua tangannya. Melihat hal itu, Orafis kini menanyakan kenapa Aiden sekarang berhenti untuk menyerang. Aiden kini mengatakan kalau dirinya tidak bisa bermain-main lagi. Dan sekarang dengan energi aura yang dikumpulkannya, Aiden sekarang mengeluarkan jurus gempa buminya. Jurus Ground Master yang kini membuat lapangan bertarung kini mulai bergeser. Orafis yang kini masih menyerang menganggap kalau apa yang dilakukan Aiden tidak dapat menghentikan langkahnya. Tapi di sini Aiden mengatakan kalau hal itu lucu. Karena tujuannya hanya untuk membuka jalan. Kini Aiden mulai menerjang Orafis dan melancarkan serangan tinjunya. Pertarungan terus terjadi dan Aiden dapat menghindari serangan pedang dari Orafis. Di saat Orafis lengah, kini Aiden melancarkan serangan kakinya yang seketika itu juga menghantam Orafis hingga terbanting ke tanah. Kini Aiden mengatakan kalau ini akhirnya sambil bersiap untuk melakukan pukulan terkuatnya. Dengan hantaman pukulan yang kuat, kini terjadi ledakan yang cukup besar di dalam arena, tapi usaha Aiden tersebut ternyata masih bisa ditahan oleh Orafis. Di sini Orafis menggunakan aliran magma sebagai pelindung untuk tubuhnya dan mengatakan apakah itu serangan terkuatmu? Jika itu benar, maka aku agak kecewa. Kini Orafis kembali menyerang Aiden dengan sapuan pedangnya. Dan kini ternyata Aiden yang masih heran kenapa serangan terkuatnya tidak mempan terhadap Orafis, menganggap kalau hal itu mustahil. Kini dengan aktifnya magma stone di dalam tubuhnya, membuat kepribadian Orafis tiba-tiba mulai berbeda. Di sini Selin bertanya kepada Joshua karena dirinya hanya seorang magician, jadi dirinya tidak tahu siapa yang akan menang kali ini. Tapi Selin tiba-tiba terkejut melihat Joshua yang kini sedang kesakitan, menanyakan apakah Joshua baik-baik saja. Joshua berpikir kalau dirinya merasakan kekuatan Bronto kini berada di luar kendalinya. Dan Logia mengatakan apa itu sudah mulai. Logia menjelaskan kalau Orafis sebenarnya menyembunyikan kemampuannya. Karena skill Orafis bukan hanya Inferno of Hell, tapi karena Orafis memiliki Primordial Stone magma di dalam dirinya. Itu adalah Primordial Stone yang memiliki karakteristik kepunahan, yang secara tidak langsung keterkaitan kedua batu itu dapat menarik satu sama lain. Bisa dibilang, Orafis juga telah sadar kalau Joshua kini memiliki batu Primordial Stone sama seperti dirinya. Mendengar hal itu membuat Joshua kini cukup terkejut. Dan betul saja, selama pertandingan kini Orafis mulai memperhatikan Joshua. Logia menjelaskan kalau batu Primordial Stone atau Piece of God aslinya tidak terpecah belah, karena batu itu awalnya adalah satu. Kini terjadi ledakan yang sangat besar di dalam arena. Terlihat sebuah pilar api yang menjulang tinggi yang membuat semua orang terkejut. Aiden yang kini terlihat agak panik dan terkejut berpikir kalau ini seperti melawan seorang dewa yang mampu mengontrol gunung Merapi seenaknya. Kini Orafis mengeluarkan jurusnya Inferno of Extinction, sebuah tebasan pedang magma yang dirinya lancarkan untuk mengalahkan Aiden. Dan di sisi lain, Aiden mencoba untuk bertarung sampai akhir dan menahan serangan Orafis dengan kekuatannya. Disinilah momen menakjubkan terjadi, di mana serangan magma Orafis melawan pertahanan milik Aiden. Dan kini terjadi ledakan kembali yang cukup besar hingga menutupi seluruh arena. Bahkan ledakan tersebut berterbangan kemana-mana. Para penonton awalnya mengira kalau mereka akan aman karena ada barrier yang terpasang di dalam arena. Tapi ternyata barrier itu meleleh yang membuat para penonton harus menjauh dari tempatnya. Kini Aiden yang terkapar lemas karena menahan serangan Orafis. Kalau dirinya tidak percaya, Orafis akan membahayakan para penonton demi kemenangan. Tapi di sini Orafis bilang kalau dirinya telah menahan diri.
menyuruh agar Aiden jangan khawatir. Mendengar hal itu, membuat Aiden menanyakan kalau hal itu menarik. Dirinya rasa Orafis memang pantas mendapatkan titel master untuk kali ini. Orafis mengatakan kalau itu tentu saja. Demi kerajaan Tron yang baru, dirinya harus menang. Di sisi lain, kini Aiden sedang dalam proses pemulihan. Ditemani para priest tingkat tinggi yang ditugaskan untuk menyembuhkannya. Di sini raut wajah Aiden yang sangat kesakitan. Ditambah lagi para priest kesulitan untuk menyembuhkan Aiden karena luka tersebut tidak dapat langsung sembuh dan harus memanggil lebih banyak priest lagi. Di luar ruangan, kini Iselin dengan marah karena dirinya tidak diperbolehkan masuk untuk melihat kondisi Aiden. Para penjaga tidak memperbolehkan Iselin masuk karena Iselin bukanlah seorang kontestan dari pertandingan. Tiba-tiba Joshua muncul dan mengatakan kepada penjaga kalau Iselin adalah rekannya. Meminta agar Iselin dibiarkan masuk ke dalam. Mengetahui hal itu, para penjaga masih belum memperbolehkan Iselin dan Joshua untuk masuk. Tiba-tiba, sekarang datang Lord Rian Geigan, seorang Raja Reinhardt yang menduduki posisi raja saat ini. Dirinya mengatakan agar membiarkan Joshua dan Iselin masuk, karena Joshua Sanders merupakan orang yang diakui oleh Reinhardt. Jadi para penjaga tidak perlu khawatir dengannya. Setelah dibiarkan masuk, kini Iselin langsung mencari keberadaan Aiden yang seketika itu juga membuat para priest di dalam ruangan cukup terkejut. Di sini Iselin menanyakan bagaimana kondisi Aiden saat ini dan mengkonfirmasi apakah Aiden mengenalinya. Aiden kini meminta maaf karena telah menunjukkan sisi pertarungan yang buruk yang dimana dirinya berakhir kalah. Joshua yang kini berpikir kalau sepertinya sihir suci para priest masih tidak bekerja menyembunyikan luka yang diberikan oleh Inferno yang diperkuat oleh batu magma. Walau begitu, Joshua berpikir untuk membantu Aiden dengan sihir sucinya, karena sihir suci di dalam dirinya sekarang sudah tumbuh lebih kuat. Kini Joshua menjulurkan tangannya ke hadapan Aiden. Joshua kini menapakkan mantra recovery untuk menyembuhkan Aiden. Seketika itu juga tubuh Aiden yang mengalami luka yang tidak dapat disembuhkan seketika mulai membaik. Iselin dan para priest yang melihat hal itu sangat terkejut menyaksikan bagaimana proses tersebut terjadi. Terlebih lagi Aiden yang sangat keheranan dan kini terbangun mengatakan bagaimana diriku bisa sembuh total seperti ini. Iselin kini langsung menanya Joshua bagaimana dirinya dapat menggunakan kekuatan suci tersebut. Tapi Joshua mengatakan kalau dirinya hanya mengikuti apa yang para priest lakukan. Terlebih lagi, ini pertama kalinya dirinya menggunakan sihir suci untuk penyembuhan. Di tempat Pangeran Orafis, kini para Knights-nya memberikan selamat karena Orafis kini telah memenangkan pertarungan dan meraih titel master. Mengatakan hanya tinggal sedikit lagi hingga Pangeran Orafis mendapatkan posisinya sebagai Raja Reinhardt. Orafis kini mengatakan kalau dirinya menang hanya karena keberuntungan. Tapi dirinya tidak menyangka kalau Paladin Christian yang merupakan kesatria kekaisaran Hubalt akan menyerah begitu saja. Walau begitu, pertarungan kali ini sangat memuaskan. Karena Aiden adalah orang pertama yang dalam pertarungan walaupun dirinya kalah masih mendapatkan titel seorang master. Yang membuat dirinya berpikir untuk tidak meremehkan lagi cerita dari rakyat biasa. Dan berspekulasi kalau begitu jika rumor tentang Joshua benar maka dirinya akan melawan Joshua di final nanti. Sekarang Orafis mengatakan kepada Knights-nya kalau dirinya harus keluar sebentar. Para Knights yang mengetahui hal itu meminta agar Orafis membawa beberapa pengawal. Tapi Orafis menjawab kalau dirinya hanya ingin jalan-jalan sebentar. Menyuruh para Knights jangan khawatir dan beristirahat saja sampai dirinya kembali. Di markas agen Lunarmoon di wilayah Reinhardt, ternyata Pangeran Orafis pergi ke agen mundur untuk membeli informasi. Orafis mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau markas tersebut kini berada di tengah jalan seperti ini. Setelah Orafis masuk, tiba-tiba sosok pria di depannya mengatakan kalau biasanya dirinya akan menyambut seorang tamu di lantai atas. Tapi kini karena pemimpin sedang pergi, maka dirinya lah yang akan menyambut Pangeran Orafis. Ya, seperti yang kita duga, orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepala cabang mundur sebelumnya yang bernama Zero. Kini Orafis mengatakan kalau itu tidaklah masalah, tapi dirinya datang ke sini untuk membeli sebuah informasi tentang seseorang. Mendengar hal itu, Zero menanyakan informasi apa yang Anda inginkan. Orafis menjawab kalau yang dariku dengar kau meminta 1 juta gold untuk informasi mengenai Baron Joshua Sanders. Maka untuk itu berikan aku informasi tersebut dan aku akan membayarmu. Mendengar hal itu, kini Zero meminta maaf karena harga informasi Lord Joshua kini sudah naik. Karena harga 1 juta gold adalah harga 5 tahun yang lalu.
Kini Orafis mengatakan, kalau begitu berapa banyak gold yang kamu inginkan? Zero mengatakan kalau informasi mengenai Baron Joshua sekarang bernilai 100 juta gold. Mendengar hal itu, kini Pangeran Orafis langsung pergi dari Lunar Moon karena dirinya berpikir kalau harga 100 juta adalah harga yang konyol. Dirinya tahu kalau sebenarnya mundur tidak ingin memberikan informasi tentang Joshua. Yang membuatnya berpikir kalau organisasi tersebut menyembunyikan informasi tentang Joshua, pasti informasi tersebut sangatlah berharga. Di sini Zero memperhatikan Pangeran Orafis dari jendela yang pergi dari tempatnya. Kini ternyata sang pemimpin dari Mundur bersembunyi selama transaksi terjadi. Dan dirinya mengatakan, apakah kau penasaran kenapa aku memberikan harga yang konyol itu? Walaupun organisasi saat ini sangat membutuhkan uang. Mendengar hal itu, Zero mengatakan kalau dirinya hanya mengikuti perintah. Kalau begitu, di dalam pikirannya sangat disayangkan membuang 1 juta gold. Terlebih lagi selama 5 tahun ini membunuh para elder yang memberontak saja memerlukan puluhan juta gold. Kini tiba-tiba sang pemimpin mengatakan, apakah kau tahu tentang assassin yang kita perintahkan untuk menyingkirkan ketiga elder dalam organisasi? Menurut rumornya, dia sedang berusaha untuk menyatukan seluruh organisasi assassin di benua ini. Mendengar hal itu, kini Zero sangat terkejut karena menurutnya hal itu mustahil. Bagaimana bisa seorang assassin yang tidak percaya siapapun mau dibentuk di dalam satu organisasi? Pemimpin Mundur mengatakan kalau aku sebenarnya tidak percaya akan hal itu, kecuali itu adalah assassin spesial. Mengetahui hal itu, membuat Zero menanyakan siapa orang itu sebenarnya. Kini pemimpin Mundur melanjutkan perkataannya kalau tidak ada yang tahu siapa assassin tersebut. Tapi semua orang memanggilnya sebagai Ratu Assassin. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah sang Ratu Assassin tersebut pernah menyebutkan nama Joshua Sanders. Seketika itu juga, terkejut bukan main, Zero mengatakan apakah tujuan Ratu Assassin menyatukan organisasi adalah untuk membunuh Lord Joshua. Walaupun dirinya tidak yakin akan hal itu, tapi akan berbahaya jika Joshua menjadi target mereka. Karena kita akan kehilangan orang yang tahu jejak koin merah yang diketahui oleh Joshua. Itulah mengapa semua informasi tentang Joshua tidak boleh ada yang bocor kepada siapapun, bahkan ke para assassin. Di tempat lain, kini Aiden dengan semangatnya memulai latihan untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Kini Aiden senang dan tidak percaya kalau Joshua benar-benar telah memulihkan kondisi tubuhnya, menganggap bahkan teknik tersebut lebih hebat daripada priest tingkat tinggi. Iselin yang kini sedang terhanyut dalam pikirannya berpikir kalau sebelumnya dirinya pernah melihat teknik itu di suatu tempat. Tapi kini Aiden mengagetkan Iselin dengan mengatakan apakah Iselin sedang kangen dengan Joshua. Mendengar hal itu, Iselin kini sangat terkejut dan kaget yang membuat dirinya marah dengan Aiden yang telah mengagetkannya. Dengan terbata-bata, dirinya mengatakan kalau itu bukan tentang Joshua. Ini karena dirinya melihat ada seseorang di dalam kuil tadi. Dengan nada yang iseng, kini Aiden menanyakan siapa yang Iselin lihat di dalam kuil tersebut. Kini Iselin menggambarkan sosok yang dilihatnya menggunakan magic. Dan dirinya mengatakan kalau orang itu terlihat seperti singa. Mendengar penjelasan dari Iselin, Aiden terkejut karena dirinya tahu maksud Iselin adalah sang Leon King Ryan Geiger yang merupakan salah satu dari ke-12 manusia super. Tapi Aiden kini mengatakan kalau hal itu aneh. Kenapa Raja Ryan ingin menemui Joshua? Iselin yang kini heran menanyakan kepada Aiden kenapa Leon King sebagai 12 manusia super ingin menantang Joshua. Aiden menjelaskan kalau hal itu sangat sederhana. Karena pemenang turnamen ini akan menjadi Raja Reinhardt yang baru. Tapi untuk memenangkan hati rakyat tidaklah mudah. Ada kemungkinan jika seseorang mengalahkan Raja Ryan, maka para rakyat akan mengakui kekuatan orang tersebut. Dan juga satu hal lagi, karena dari 12 orang yang mendapatkan gelar manusia super, Lion King Ryan adalah lawan yang termudah. Kini di suatu tempat sedang terjadi sebuah angin topan yang dihasilkan dari magic milik Mageseta. Di sini Mageseta mengatakan kalau dirinya tidak percaya dengan orang yang muncul secara tiba-tiba dan mengatakan omong kosong seperti itu. Dan dirinya juga menyebutkan kode Zero atau Joshua Sanders sebagai pembunuh. Mageseta kini telah mengetahui kalau Joshua adalah seseorang yang telah membunuh Mage Lightning. Tapi kini Joshua hanya mengatakan kalau dirinya hanya memiliki satu peringatan. Karena sang pemilik Magic Tower, Ian Dunfere, akan segera kehilangan nyawanya. Joshua menjelaskan kalau Evergreen akan membunuh pemimpin Magic Tower untuk menjadikannya sebagai pemimpin yang baru. Mendengar hal itu, Mageseta tidak terima dan mulai menyerang Joshua. Dirinya mengatakan kalau Joshua tidak dapat menipunya dalam kompetisi ini. Di sini Joshua hanya berdiam diri membiarkan serangan Mageseta di hadapannya.
Yang seketika itu juga terjadi sebuah sapuan angin yang cukup kuat yang merobohkan pohon-pohon di sekitarnya. Walau begitu, ternyata dengan sengaja Mageseta membelokkan serangannya, sehingga serangan tersebut melewati Joshua. Mageseta mengatakan kenapa dirinya harus percaya kepada Joshua yang merupakan orang yang telah membunuh Mage Lightning, anggota dari Magic Tower. Joshua menjelaskan kalau dirinya tahu Mageseta ikut kompetisi ini adalah untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh kursi ketujuh Mage Lightning. Mageseta yang mendengar hal itu mengatakan kalau hal itu memang benar. Tapi walaupun dirinya tahu Joshua adalah orang yang menghabisi Mage Lightning 5 tahun yang lalu, tapi dirinya tidak dapat berbuat apa-apa karena Joshua telah menjadi bagian dari Imperial Knights. Di sini Mageseta menanyakan apakah hal itu ada hubungannya dengan diskusi kita sekarang ini. Joshua menjelaskan saat dirinya menjadi Imperial Knights selama 5 tahun, dirinya terus mencari informasi tentang Evergreen. Dari situ, dirinya menemukan fakta kalau Evergreen akan melakukan kudeta terhadap Magic Tower. Dan dirinya juga tahu siapa yang telah membantunya. Mendengar penjelasan dari Joshua, kini Mageseta masih tidak percaya karena maksud Joshua di sini kalau ada seorang pengkhianat di dalam Magic Tower. Mageseta sekarang mengatakan agar Joshua segera pergi dari hadapannya karena dirinya tidak ingin mendengar cerita konyol dari Joshua. Sebelum Mageseta kini pergi, Joshua mengatakan percaya atau tidak itu urusanmu. Jika yang kukatakan ini benar, aku memiliki sebuah penawaran untukmu, yaitu aku akan menghentikan semua rencana Evergreen. Tapi sebagai imbalannya, kau harus mendukungku untuk menjadi seorang kaisar.